Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Ridhar Salahuddin Kusdini, dan hari ini kita akan kembali belajar geografi. Seperti biasanya, sebelum kita mulai untuk belajar, silahkan kalian berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan lancar dan kalian dapat memahami materi yang kita pelajari pada hari ini dengan baik, silahkan kalian siapkan buku paket, buku LKS, dan juga buku catatan kalian masing-masing. Dan materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah faktor-faktor yang mendorong terjadinya kerjasama antar negara. Setiap negara yang ada di seluruh penjuru dunia pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Oleh karena itu, setiap negara berusaha untuk bisa melengkapi kekurangannya dan menonjolkan kelebihannya. Kekurangan dari masing-masing negara bisa diperbaiki dengan cara belajar dari negara lain, ataupun bisa dengan cara membelinya dari negara lain. Mengapa perlu dilakukannya kerjasama antar negara? Ada banyak sekali faktor yang menjadi alasan, misalnya kedekatan negara, tidak tersedianya sumber daya alam, penguasaan teknologi, dan kondisi sosial budaya. Faktor tersebut mendorong kerjasama antar negara, baik kerjasama bilateral ataupun kerjasama multilateral. Berdasarkan pengertian kerjasama, maka setiap negara yang mengadakan kerjasama dengan negara lain pasti memiliki tujuan. Dan berikut adalah tujuan kerjasama antar negara. Yang pertama, mengisi kekurangan di bidang ekonomi bagi masing-masing negara. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan, dan kemakmuran dunia. Yang ketiga, memperluas hubungan dan mempererat persahabatan. Dan yang terakhir, meningkatkan devisa negara. Dan selanjutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerjasama antar negara. Setiap kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi dapat didasarkan pada perbedaan dan persamaan yang dimiliki negara. Dan faktor-faktor tersebut adalah, kita mulai dengan faktor-faktor yang menyebabkan kerjasama akibat adanya perbedaan. Perbedaan pertama yang menjadi faktor penyebab kerjasama antar negara adalah perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara berbeda-beda baik dari segi jenis dan jumlahnya. Ada negara yang memiliki jumlah sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga ada negara yang hanya memiliki sedikit sumber daya alam. Kita contohkan dengan negara kita, Indonesia Raya. Indonesia kaya akan sumber daya alam berupa bahan baku. Namun berbeda dengan Arab Saudi yang hanya menghasilkan sedikit bahan baku untuk industri. Padahal kebutuhan mereka akan bahan baku juga sangat besar. Dengan demikian, negara-negara yang sedikit menghasilkan bahan baku akan melakukan kerjasama dengan negara yang kaya akan bahan baku industri, dengan tujuan agar kebutuhan bahan baku di negara mereka dapat terpenuhi. Faktor yang kedua, perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Perbedaan iklim dan kesuburan tanah antara satu negara dengan negara yang lainnya menyebabkan perbedaan jenis tanaman. Misalkan, Indonesia dan beberapa negara lain yang beriklim tropis, curah hujan yang tinggi, dan lahan yang subur akan menghasilkan padi, kopi, teh, karet, dan sebagainya. Adapun negara-negara seperti di Eropa yang beriklim sedang tidak cocok untuk jenis tanaman tersebut, sehingga mereka harus memperoleh dari negara-negara tropis. Perbedaan yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan terkait dengan ilmu pengetahuan dan juga penguasaan teknologi antara satu negara dengan yang lain tidaklah sama. Negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan juga Jerman memiliki kemampuan dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dibandingkan dengan negara berkembang seperti yang ada di daerah Afrika dan juga di sebagian Asia. Perbedaan tersebut mendorong negara-negara berkembang untuk melakukan kerjasama dengan negara maju. Dengan demikian, negara berkembang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Faktor yang keempat adalah perbedaan ideologi.
Perbedaan ideologi antar suatu wilayah negara dengan negara yang lainnya dapat memicu konflik antar negara, bahkan menjadi konflik internasional. Untuk meredakan konflik tersebut, perlu adanya kerjasama. Contohnya adalah negara Hong Kong yang mempunyai ideologi liberal yang memisahkan diri dari negara Republik Cina yang memiliki ideologi komunis. Dalam hal ini, Hong Kong perlu bekerja sama dalam bidang politik dengan negara lain yang berideologi liberal, agar masalah-masalah yang timbul dapat diselesaikan di meja perundingan. Sekarang kita lanjutkan faktor pendorong kerjasama antar negara akibat adanya kesamaan. Berikut beberapa kesamaan yang mendorong kerjasama antar negara. Yang pertama adalah kesamaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antar beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama. Misalnya, beberapa negara penghasil minyak bumi yang membentuk kerjasama yang diberi nama Organization of Petroleum Exporting Countries atau OPEC. Kesamaan yang kedua adalah keadaan wilayah atau kondisi geografis. Negara-negara yang terletak di suatu wilayah dan memiliki kondisi geografis yang sama sering mengadakan kerjasama untuk kepentingan wilayah dari masing-masing anggotanya. Misalkan negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Kesamaan yang ketiga adalah kesamaan ideologi. Negara-negara yang memiliki kesamaan ideologi dapat mendorong suatu negara melakukan kerjasama. Contohnya adalah NATO atau North Atlantic Treaty Organization. Adalah kerjasama antara beberapa negara di Atlantik Utara yang memiliki ideologi liberal. Contoh kerjasama lainnya adalah organisasi non-blok, yaitu negara-negara yang tidak memihak pada blok barat ataupun blok timur. Dan kesamaan yang terakhir adalah berkaitan dengan agama. Adanya persamaan agama juga dapat mendorong beberapa negara untuk bergabung dalam suatu organisasi. Misalnya adalah OKI atau Organisasi Konferensi Islam, yaitu kelompok organisasi negara-negara yang memiliki mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Dan tugas untuk materi ini adalah silahkan kalian cari 2 dampak positif dan juga 2 dampak negatif dari hubungan antar negara. Silahkan kalian kerjakan di buku catatan kalian masing-masing seperti biasa. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.